Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ba'd. Pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang tata cara membayar zakat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah, yang pertama pengertian zakat. Zakat adalah dalam etimologi bahasanya dinamakan az-zakah, artinya suci, bersih atau baik, ya. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, ya. Mengeluarkan zakat termasuk ibadah sosial, artinya suatu amalan yang ada kaitannya dengan orang lain. Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib, ya, bagi mereka yang memiliki kemampuan dan rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat itu dibagi beberapa tempat. Yang pertama adalah zakat fitrah, ya. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan dibayar oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, sekali dalam setahun, yaitu pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan dari harta yang sudah mencapai nilai kewajiban atau nisab. Zakat mal dikeluarkan setiap 1 tahun sekali dan diberikan kepada yang berhak menerimanya setelah mencapai haulnya. Di dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanu lahum wallahu samii'un 'alim." Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sungguhnya doamu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Membayar zakat merupakan cara kita untuk meringankan beban orang lain, dan membayar zakat adalah juga berfungsi untuk memupuk kepedulian antar sesama kita. Baik, yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah pengertiannya adalah merupakan zakat yang dibayarkan, dikeluarkan setiap orang yang beriman yang sudah memiliki Islam, ya, itu dikeluarkan pada saat bulan Ramadan, ya. Banyak beberapa dalil-dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa kita harus mewajibkan membayar zakat. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bersabda, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan sebanyak 1 sak kurma atau gandum atas setiap orang muslim merdeka atau hamba sahaya, laki-laki dan perempuan. Yang selanjutnya adalah manfaat dari zakat fitrah ini mendidik rasa kemanusiaan, ya, bagi ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah berikan, membersihkan diri dan jiwa dari penyakit hati, hasad, dengki, sombong dan segala macamnya, juga meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat wajib zakat itu ada 3. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua adalah setiap bayi yang lahir tetap membayar zakat walaupun dia lahirnya sebelum sholat Idul Fitr. Yang ketiga, memiliki kelebihan harta atau makanan. Benda yang dizakatkan dalam zakat fitrah ini adalah satu orang itu 1 sak bahan makanan pokok, ya, sebesar 1 sak itu adalah 3,5 liter beras atau seberat 2,5 kilogram. Kalau diuangkan, 1 sak itu adalah artinya harga bahan pokok saat ini itu dikali 3,5 liter. Sebagai contoh, misalnya kita punya beras, ya, dengan harga 1 liternya 10.000,
maka dikali 3,5 liter sama dengan 35 orang, 35.000 per orang. Kalau misalnya ada 10 orang berarti ya zakatnya 350.000 ya, orang ya. Jadi satu orang 35.000. Kalau di keluarganya ada 10 berarti ya 350.000 rupiah zakatnya berupa uang. Selanjutnya waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah sebelum sholat Idul Fitri dimulai. Ya, jadi 10 hari pertama di akhir bulan Ramadan atau subuhnya mau menjelang Idul Fitri atau sebelum sholat Idul Fitri kita mengeluarkan zakat fitrah. Kalau sudah selesai sholat Idul Fitrinya lalu kita baru mengeluarkan zakat fitrah, ini tidak dihitung sebagai zakat fitrah melainkan ini hanya sedekah biasa. Yang berhak menerima zakat adalah fakir, ya, miskin, amin, ya, mu'allaf, hamba sahaya, fisabilillah, gharimin, dan ibnu sabil. Ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Dalil dalam Al-Quran yang menyatakan tentang 8 orang ini di dalam surah At-Taubah ayat 60 ya. Namun di beberapa banyak hadis menguatkan bahwa zakat fitrah ini lebih banyak disalurkan kepada fuqara wal masakin. Mustahik adalah orang-orang yang menerima zakat, muzakki adalah orang-orang yang memberikan zakat. Untuk selanjutnya zakat mal atau zakat harta. Ini juga menjadi satu keharusan bagi orang-orang yang memiliki harta yang cukup dan telah menemui nisabnya dan telah menemui haulnya. Yang pertama, zakat mal itu pengertiannya adalah mengeluarkan sebagian kekayaan yang kita miliki apabila telah mencapai nisab. Nisab yaitu jumlah harta benda minimum yang dikenakan zakat. Juga sudah mencapai haul atau sudah mencapai waktu yang ditentukan, yaitu kepemilikannya sudah 1 tahun. Syarat wajib zakat mal itu beragama Islam, baligh, dewasa, dan hartanya milik sendiri, bukan curian, apalagi hasil korupsi. Ya, tidak boleh. Telah mencapai nisab dan haul. Rukun zakat yang pertama adanya muzaki, yaitu orang yang memberikan zakat, adanya mustahik, ada yang menerima zakat. Zakat mal ini diperuntukkan kepada fakir miskin, ya. Juga bisa digunakan untuk pembangunan, pelayanan umat seperti masjid, ya, atau membantu kesulitan orang lain. Zakat mal ini bisa disalurkan kepada siapa saja yang membutuhkan tentunya. Adanya harta yang akan dizakatkan, besarnya zakat sesuai dengan syariat, ya, tuntunan Rasulullah SAW dan di dalam syariat Islam. Apa saja syariatnya? Ya, yang pertama sudah sampai nisabnya, batasan harta yang harus dikeluarkan. Yang kedua adalah haul, waktu yang ditentukan telah cukup, yaitu 1 tahun kepemilikan. Jadi yang pertama mengenai emas dan perak. Zakat mal emas itu senilai 20 dinar. 20 dinar itu senilai 4,5 gram dinar. Itu setara dengan 90 gram emas. Jadi kalau kita sudah punya emas seberat 90 gram, maka zakatnya 2,5%. Jadi kalau kita punya emas di rumah sudah mencapai nisabnya 90 gram emas, maka dia harus dikeluarkan 2,5%. Kalau perak itu setara dengan 200 dirham atau 3 gram, ya, atau sama dengan 600 gram perak. Zakatnya 2,5%. Ini dikeluarkan bisa setiap bulan, ya, namun bisa juga dikeluarkan setiap tahunnya, ya. Jadi setiap tahun kepemilikan itu dikeluarkan 2,5%-nya.
Harta perniagaan atau perdagangan yaitu dimiliki secara nyata, iwat, ya, artinya memang dagangannya miliknya dia, diniatkan untuk perdagangan, telah mencapai haul atau sudah mencapai waktu kepemilikannya 1 tahun, dan setelah 1 tahun itu dia dikeluarkan zakatnya 2,5%. Yang selanjutnya harta rikas atau temuan. Ya kalau kita punya temuan, kita menemukan emas gitu kan, atau perak atau bejana atau timah, itu zakatnya 20% setahun kepemilikan. Tanaman atau buah-buahan, ya kalau kita punya perkebunan yang hanya disirami oleh hujan, itu zakatnya 10%, haulnya 1 tahun. Tanaman yang disiram oleh manusia, ya ini zakatnya 5% kalau sudah memiliki selama 1 tahun. Atau kebun kurma, kebun anggur, atau kebun-kebun yang lainnya. Yang selanjutnya hewan ternak. Ya ini syaratnya sudah mencapai nisab, milik sendiri, sudah berlangsung selama 1 tahun. Kalau kita punya unta, ya, itu zakatnya kalau punya unta 5-9 ekor, itu zakatnya 1 ekor kambing. 10-14 2 ekor kambing. 15-19 kita punya unta, itu zakatnya 3 ekor kambing. Haulnya 1 tahun sekali. Kalau zakat sapi, kalau kita punya sapi jumlahnya 30-39 ekor, itu 1 ekor sapi. 40-59 ekor itu 1 ekor sapi. 60-69 ekor sapi itu zakatnya 2 ekor sapi. Haulnya 1 tahun. Yang terakhir mengenai zakat kambing, yaitu 40-120 ekor itu 1 ekor kambing. 121-200 itu 2 ekor kambing. 201-300 itu zakatnya 3 ekor kambing, dan seterusnya berlaku kelipatan. Haulnya itu setahun sekali. Jadi kalau misalnya belum sampai nisabnya, ya, kalau unta itu 5, kalau zakat itu sapi itu 30, kambing itu 40. Itu kalau belum sampai nisabnya berarti kita belum bisa mengeluarkan zakatnya, zakat malnya. Tapi kalau sudah sampai nisabnya seperti jumlah-jumlahnya, maka itu kita wajib mengeluarkan zakat ini. Dan tentunya sudah sampai haulnya, waktunya, kepemilikannya sudah 1 tahun. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tugas kalian. Kerjakan halaman 45 bagian A, halaman 47 bagian B, halaman 47 bagian C, halaman 48. Dan hitunglah cara menghitung zakat di keluarga kamu. Nah, seperti tadi ya, cara menghitungnya. Jadi harga berasnya berapa nih? Kamu di rumah tanya ibumu, harga berasnya berapa mas seliter? Kalau mama jawab seliternya 10.000 harganya, berarti dikali 3,5, ya, jadi totalnya 35.000 satu orang. Kalau misalnya di rumahmu ada 10 orang, ya tinggal dikali 10, ya, 35.000 kali 10 berarti 350.000, ya. Jadi seperti itu. Nah, demikian tutorial kita pada hari ini. Namun ada yang bertanya tentang zakat profesi. Ya, zakat profesi itu bagaimana? Zakat profesi itu setara dengan emas dan perak. Jadi kalau sudah mencapai nisabnya, ya sebanding dengan 90 gram emas kurang lebih, itu zakatnya 2,5%, dan kepemilikannya sudah lebih dari 1 tahun. Bisa juga dikeluarkan setiap bulan. Fadol, itu kebaikan kita semua. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, memberikan kemudahan
kepada kita semua untuk senantiasa peduli terhadap sesama kita dan menjadikan diri kita orang-orang yang senantiasa tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.